perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan menjual kembali barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuknya, seperti contohnya toko, supermarket, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai perusahaan dagang. Adapun ciri dari perusahaan dagang, yang pertama, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang dagangan yang dijual dan biaya usaha lainnya. Yang kedua, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang ketiga, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang keempat, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak mengubah bentuk. Yang kelima, tujuan utamanya mencari laba. Yang keenam, kegiatan utama perusahaan dagang adalah pembelian dan penjualan barang dagangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Pertama, akun pembelian, yaitu mencatat pembelian barang dagangan secara tunai maupun kredit. Kedua, akun penjualan, yaitu mencatat penjualan barang dagangan secara tunai maupun kredit. Kemudian yang ketiga, akun retur pembelian dan pengurangan harga. Akun ini timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian yang keempat, akun retur penjualan dan pengurangan harga. Akun ini timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian yang kelima, yaitu akun utang dagang. Di sini akun utang dagang muncul karena membeli barang atau aktiva lain secara kredit. Kemudian akun yang keenam, yaitu akun piutang dagang, mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit dan menerima pelunasan piutang. Yang ketujuh, akun potongan pembelian, yaitu mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Yang kedelapan, akun potongan penjualan, mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Kemudian yang kesembilan, akun beban angkut pembelian, pembayaran beban angkut barang dagangan. 10. Akun beban angkut penjualan, yaitu pembayaran beban angkut untuk mengirim barang dagangan. Yang ke-11 yaitu akun beban pemasaran, untuk menampung seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya sampai ke tangan konsumen. Contohnya beban iklan, beban telepon, dan beban gaji bagian pemasaran. Kemudian akun yang terakhir yaitu akun beban administrasi dan umum, yaitu akun untuk menampung seluruh beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu bukti-bukti pada perusahaan dagang, yaitu bukti kas masuk, menerima uang secara tunai atau cash, misalnya penjualan tunai, penerimaan pendapatan lain-lain, dan penerimaan piutang dagang. Yang kedua, bukti kas keluar, yaitu bukti perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai, seperti pembelian tunai, pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memo, bukti pencatatan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan, misalnya penyusutan dan pengambilan privat. Yang keempat, faktur, bukti telah terjadi transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual diberikan kepada pembeli. Kemudian yang kelima, kwitansi, bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Yang keenam yaitu nota kontan, bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai, dibuat oleh penjual untuk pembeli. Yang ketujuh, nota debit, yaitu bukti bahwa perusahaan telah mengirim kembali barang yang telah dibeli dari langganannya karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kedelapan, nota kredit, yaitu bukti bahwa perusahaan telah menerima kembali barang yang sudah dijual kepada pembeli karena sesuatu hal atau retur penjualan. Yang kesembilan yaitu cek, surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Analisis transaksi adalah suatu proses penyusunan, penguraian, pengikhtisaran dalam akuntansi untuk dicatat ke jurnal umum. Pengertian jurnal khusus adalah jurnal digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya sebagai berikut. Yang satu, jurnal pembelian adalah membeli barang dagangan secara kredit. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, mencatat transaksi yang berkaitan
dengan pengeluaran uang secara tunai. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah mencatat penerimaan uang secara tunai. Jurnal umum adalah untuk mencatat transaksi yang tidak terdapat dalam 4 jurnal khusus tersebut seperti retur pembelian, retur penjualan, kerugian piutang, dan lain-lain. Buku besar merupakan kumpulan akun satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Buku pembantu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci, terdiri dari buku pembantu piutang dagang, utang dagang, dan persediaan. Neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun saldo yang terdapat dalam buku besar. Tujuannya untuk mengetahui apakah pencatatan transaksi dalam jurnal sudah benar. Jurnal penyesuaian untuk mencatat persediaan barang dagangan yang dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan HPP. Kertas kerja atau neraca lajur adalah kertas berkolom-kolom yang direncanakan secara spesifik untuk menghimpun seluruh data akuntansi pada saat perusahaan mau menyusun laporan keuangan pada akhir periode dengan menggunakan 2 metode, yaitu pendekatan laba rugi dan HPP. Laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan pada perusahaan yang terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan ekuitas atau modal, ketiga, neraca, keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir yang kelima, CALK. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk memindahkan saldo akun nominal seperti pendapatan, beban, laba rugi ke modal, tipe ke modal, agar akun real menunjukkan kondisi yang sebenarnya nol. Contoh analisis transaksi pada toko Cahaya Gemilang, periode Desember tahun 2020. Masih di tanggal 2 Desember, membayar beban gaji karyawan untuk bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp4.620.000, BKK nomor 202. Tanggal 3 dibeli spare parts sebesar 1.800.000 secara tunai, BKK nomor 203. Tanggal 4 dijual secara tunai barang dagangan kepada koperasi serba usaha sebesar 5.500.000 dengan potongan 2% BKM nomor 112. Tanggal 5 diterima piutang dari toko Mandala sebesar 12.600.000 BKM nomor 113. Tanggal 7, dibeli barang dagangan dari CV Sintesa Jakarta secara kredit sebesar 10.325.000 dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 145. Masih di tanggal 7, diterima piutang dari UD Gunawan sebesar Rp35.100.000 dengan potongan 2% BKM nomor 114. Pada tanggal 9, dijual barang dagangan kepada UD Dinamika sebesar Rp30.975.000 dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 41. Masih di tanggal 9, diterima sebagian piutang dari PD Modern sebesar Rp18 juta BKM nomor 115. Masih di tanggal 9, membayar utang dagang kepada CP Adidaya sebesar Rp18 juta dengan potongan 2% BKK nomor 204. Setelah analisis transaksi, selanjutnya ke tahap penjurnalan. Di dalam perusahaan dagang terdapat 5 jurnal.
Yang pertama jurnal pembelian, yaitu mencatat pembelian barang dagangan dan pembelian lainnya secara kredit, yaitu pembelian barang dagangan, pembelian peralatan, serta perlengkapan secara kredit. Untuk jurnal pembelian pada toko Cahaya Gemilang, yaitu terdapat pada tanggal 7. Karena di tanggal 7 tersebut terdapat kata dibeli secara kredit dan juga ada syaratnya. Syarat pembayarannya, otomatis ini sudah termasuk ke dalam jurnal pembelian. Untuk formatnya terdapat tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat pembelian, di sebelah debit terdapat pembelian, perlengkapan, serba-serbi, yaitu akun, ref, jumlah, di sebelah kredit terdapat utang dagang. Langsung saja kita masukkan tanggal 7 Desember tahun 2020, nomor faktur 145, keterangan CV Sintesa, refnya dikosongkan, syarat pembeliannya 2/10 N/30. Di sebelah debit, pembeliannya 10.325.000 dan di sisi kredit, utang dagangnya 10.325.000. Untuk transaksi tanggal 14 dan 16 sama seperti tanggal 7. Nah, untuk transaksi pada tanggal 17 Desember, di sini ada kata dibeli peralatan secara kredit dan juga ada syarat pembayarannya. Nah, ini juga termasuk ke dalam jurnal pembelian. Langsung saja kita jurnal, yaitu pada tanggal 17 Desember tahun 2020, nomor faktur 312, keterangan UD Laras, syarat pembayaran, syarat pembelian 2/10 N/30. Di sisi debit, diisi akun serba-serbi, yaitu akun peralatan, refnya 121 dengan jumlah 15.750.000. Di sisi kredit, diisi utang dagang, yaitu 15.750.000. Dan untuk transaksi selanjutnya, dalam jurnal pembelian dapat dilihat pada slide yang telah kami tampilkan. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai, seperti membayar utang, membayar beban gaji, pembelian secara tunai, dan lainnya yang berkaitan dengan syarat tunai. Jurnal pengeluaran kas pada toko Cahaya Gemilang terdapat pada tanggal 1 Desember. Karena terdapat kata membayar dan juga ada kata BKK, artinya bukti kas keluar. Jadi otomatis ini sudah termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk format jurnal pengeluaran kas ini terdapat tanggal, keterangan, ref, di sebelah debit terdapat utang dagang, pembelian, serba-serbi yaitu akun, ref, jumlah, sebelah kredit terdapat potongan pembelian, kas. Langsung saja kita masukkan pada tanggal 1 Desember tahun 2020, keterangan CV Sintesa, refnya dikosongkan. Di sebelah debit, utang dagang 26.500.000. Di sebelah kredit, potongan pembelian 530.000 dan kas Rp25.970.000. Untuk transaksi selanjutnya pada jurnal pengeluaran kas dapat dilihat pada slide yang telah kami tampilkan. Selanjutnya yaitu jurnal penjualan, yaitu mencatat transaksi penjualan secara kredit yang termasuk ke dalam jurnal penjualan pada toko Cahaya Gemilang yaitu pada tanggal 9 Desember. Karena terdapat kata dijual dan juga ada syarat pembayarannya. Adanya syarat pembayaran artinya ini secara kredit. Untuk format jurnal penjualan, terdapat tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat pembayaran. Di sebelah debit terdapat piutang dagang dan di sebelah kredit terdapat penjualan, serba-serbi, akun, ref, jumlah. Langsung saja kita masukkan tanggal tahun 2020 Desember, tanggal 9, nomor faktur 41, keterangan UD Dinamika, refnya dikosongkan, syarat pembayaran 2/10 N/30. Di sisi debit diisi piutang dagang Rp30.975.000 dan di sisi kredit
diisi penjualan Rp30.975.000. Untuk jurnal penjualan selanjutnya dapat dilihat pada slide yang telah kami tampilkan. Jurnal penerimaan kas, yaitu mencatat penerimaan uang secara tunai, seperti penerimaan pelunasan piutang, dijual barang dagangan secara tunai, dan lain sebagainya. Jurnal penerimaan kas pada toko Cahaya Gemilang terdapat pada tanggal 2. Karena di tanggal 2 ini terdapat kata diterima dan juga adanya BKM, otomatis ini termasuk ke dalam penerimaan kas. BKM artinya bukti kas masuk. Untuk formatnya, terdapat tanggal, keterangan, ref, di sebelah debit terdapat kas dan potongan penjualan, di sebelah kredit terdapat piutang dagang, penjualan, serba-serbi, yaitu akun, ref, dan jumlah. Langsung saja kita masukkan tanggal 2 Desember tahun 2020. Keterangan UD Dinamika, refnya dikosongkan, di sebelah debit kasnya yaitu 28.665.000 dengan potongan penjualan 585.000. Di sebelah kredit, piutang dagangnya 29.250.000. Pada tanggal 4, dijual secara tunai barang dagangan. Nah, di sini ada kata dijual secara tunai. Dan juga ada kata BKM, otomatis ini termasuk ke dalam penerimaan kas. Langsung saja kita masukkan tanggal 4 Desember tahun 2020, keterangan Koperasi Serba Usaha ref dikosongkan, di sebelah debit kasnya yaitu Rp5.350.000 dan potongan penjualannya Rp110.000. Penjualannya di sebelah kredit Rp5.500.000. Nah, untuk jurnal penerimaan kas lainnya dapat dilihat pada gambar atau slide yang telah kami tampilkan. Selanjutnya, jurnal umum, yaitu mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam keempat jurnal tersebut, seperti retur pembelian, retur penjualan, kerugian piutang, dan lain sebagainya. Nah, untuk jurnal umum pada toko Cahaya Gemilang ini terdapat pada tanggal 24, yaitu adanya kata dikeluarkan nota kredit dan juga karena rusak. Nah, otomatis ini termasuk retur penjualan dan juga termasuk ke dalam jurnal umum. Untuk formatnya yaitu terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Langsung saja kita masukkan pada tanggal 24 Desember tahun 2020, keterangannya retur penjualan dan pengurangan harga di sebelah debit terhadap piutang dagang di sebelah kredit. Di sebelah debit Rp Rp825.000 dan kredit Rp825.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember dikirim nota debit kepada CP Adidaya atas pengembalian barang karena rusak sebesar Rp660.000. Nah, otomatis ini sudah termasuk ke dalam retur pembelian dan sekaligus masuk ke dalam jurnal umum. Langsung saja kita masukkan tanggal 28 Desember tahun 2020, keterangan utang dagang di sebelah debit Rp Rp660.000, di sebelah kredit retur pembelian dan pengurangan harga Rp660.000. Jumlah di sisi debit Rp1.485.000 dan di sebelah kredit Rp1.485.000 di sisi debit dan kredit balance. Nah, untuk jurnal umumnya bisa dilihat pada slide yang telah kami tampilkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu terkait buku besar. Buku besar adalah postingan akun-akun dari hasil penjurnalan pada sebelumnya, baik itu penjurnalan khusus maupun penjurnalan umum. Yang mana pada buku besar kali ini, yaitu yang termasuk diantaranya adalah kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, persediaan spare parts, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, hingga beban bunga. Pada buku besar memuat 5 akun, diantaranya akun harta, kewajiban ataupun utang, kemudian akun modal, akun pendapatan, dan akun beban.
Seperti contoh yakni pada akun kas, yaitu pada tanggal 1, keterangan di awal yaitu adanya saldo awal berada di debit sebesar 71.412.000. Kemudian pada tanggal 31 ada pemostingan di buku besar di debit sebesar 144.624.500. Jadi debit bertemu debit maka dijumlahkan di saldo sehingga hasilnya 216.036.500. Dan pada tanggal 31 juga ada pemostingan di akun kredit yaitu sebesar 108.661.000. Maka debit bertemu kredit dikurangkan. Pada saldo didapatkan 216.036.500 dikurang 108.661.000, hasilnya 107.375.500. Begitu juga pada akun-akun lainnya. Baik, lanjut pada neraca saldo khususnya toko Cahaya Gemilang. Hasil dari saldo di buku besar kita pindahkan di neraca saldo. Maka ditulislah kas berada di debit sebesar 107.375.500. Begitu juga dengan piutang, persediaan barang dagangan, persediaan spare parts, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan hingga beban bunga. Yang mana total dari keseluruhannya yaitu Rp459.898.875. Begitu juga di sisi kredit sehingga dua sisi tersebut balance. Lanjut ke jurnal penyesuaian yaitu adanya beberapa akun yang mesti disesuaikan yaitu beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan yang diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, dan perlengkapan yang masih tersisa. Apabila terdapat 5 akun tadi, maka perlu dilakukannya penyesuaian. Yang mana sesuai dengan di tabel yang kami tampilkan ini, per 31 yaitu ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 38.374.000 dan di kredit sebesar 38.374.000. Begitu juga dengan pencatatan akun-akun lainnya disesuaikan dengan kelima akun tadi apa-apa saja yang disesuaikan. Maka jumlah keseluruhan dari jurnal penyesuaian yang mana di sisi debit yaitu sebesar Rp96.366.500. Begitu juga di sisi kredit yaitu sebesar Rp96.366.500. Maka kedua sisi tersebut balance. Tokoh Cahaya Gemilang, neraca lajur per 31 Januari 2020. Nomor akun 111, keterangan kas neraca saldo di sebelah debit Rp107.375.500. Nomor akun 112, keterangan piutang dagang neraca saldo Rp34.809.375.000. Nomor akun 113, persediaan barang dagangan neraca saldo di sebelah debit Rp38.374.000. Sisanya bisa dilihat pada gambar tersebut. Terus bagian AJP. Nomor akun 113, persediaan barang dagangan sebelah debit Rp39.546.500. Nomor akun 114, persediaan spare parts di AJP sebelah kredit Rp1.752.000. Nomor akun 115, sewa dibayar di muka bagian AJP di sebelah kredit Rp3 juta. Sisanya bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan seperti neraca saldo disesuaikan, ikhtisar laba rugi dan neraca bisa dilihat pada gambar tersebut. Tokoh Cahaya Gemilang, laporan laba rugi per 31 Januari 2020. Yang pertama, penjualan
sebesar Rp63.655.375.000. Retur penjualan dan potongan harga sebesar Rp825.000. Potongan penjualan sebesar Rp2.196.500 ditambahkan akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.021.500 dikurangkan dengan Rp60.655.375, hasilnya mendapatkan penjualan bersih sebesar Rp60.633.875. Lebih lengkapnya keterangan Anda bisa lihat pada gambar tersebut. Laporan laba rugi pada toko Cahaya Gemilang. Toko Cahaya Gemilang, laporan perubahan likuiditas atau perubahan modal per 31 Januari 2020. Yang pertama, modal awal sebesar Rp184.366.000. Laba bersih sebesar Rp13.104.375 dikurang Pripe Tuan Yuda sebesar Rp1.500.000. Maka mendapatkan hasil tambahan atas laba bersihnya sebesar Rp11.604.375. Maka dari hasil itu modal awal ditambah dengan laba bersih maka menghasilkan modal akhir sebesar Rp195.970.375. Toko Cahaya Gemilang, neraca per 31 Januari 2020. Aktiva lancar, kas sebesar Rp107.375.500. Piutang dagang sebesar Rp34.809.375. Persediaan barang dagangan sebesar Rp39.546.500. Persediaan spare parts Rp1.500.000. Sewa dibayar di muka sebesar Rp28.680.000. Perlengkapan sebesar Rp1.350.000. Maka jumlah aktiva lancar terdapat Rp213.261.375. Aktiva tetap peralatan sebesar Rp68.550.000. Akumulasi penyusutan peralatan Rp12.780.000. Harga buku peralatan Rp55.770.000. Kendaraan Rp79.200.000. Akumulasi penyusutan kendaraan Rp21.120.000. Harga buku kendaraan Rp58.080.000. Maka jumlah aktiva tetap terdapat Rp113.850.000. Jadi jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap mendapatkan hasil Rp327.111.375. Pasipa utang dagang sebesar Rp80.141.000. Utang bank Rp51 juta. Maka jumlahnya sebesar Rp131.141.000. Modal Tuan Yuda Rp195.970.375. Maka jumlah pasipa Rp327.111.375. Maka hasilnya balance. Jurnal penutup Toko Cahaya Gemilang per 31 Januari 2020. Tanggal 31. Keterangan penjualan di sebelah debit sebesar Rp65.355.375. Retur pembelian dan pengurangan harga sebelah debit sebesar Rp660.000. Potongan pembelian di sebelah debit Rp1.096.500. Ikhtisar laba rugi di sebelah kredit terdapat Rp65.411.875.
Tanggal 31, Itisa laba rugi. Di sebelah debit sebesar 53.480.000. Retur penjualan dan potongan harga di sebelah kredit 825.000. Potongan penjualan 2.196.500 rupiah. Pembelian 20.500.000. Beban gaji bagian penjualan 4.500.000. Beban iklan 300.000, beban perlengkapan 4.874.000 rupiah, beban spare parts 1.752.000, beban listrik dan telepon 450.000, beban sewa 3 juta, beban gaji bagian administrasi 6 juta, beban penyusutan peralatan sebesar 900.000, beban penyusutan kendaraan 7.920.000, beban bunga 262.500. Tanggal 31, Itisa laba rugi di sebelah debit sebesar 13.104.375. Di sebelah kredit, modal Tuan Yuda sebesar 13.104.375 rupiah. Tanggal 31, modal Tuan Yuda. Di sebelah debit 1.500.000 terhadap Pripe Tuan Yuda di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Maka jumlah dari debit dan kreditnya mendapatkan hasil 133.496.250 rupiah. Maka hasilnya balance.